tentang politik hukum. Saudara-saudara sekalian, beberapa kuliah kita terdahulu kita sudah menyinggung awal tentang beberapa terminologi ya, ruang lingkup terminologi politik hukum. Ini yang lain di-mute dulu Pak, di-mute dulu yang lain. Yang lain di-mute dulu. Udah dong, si Labuan Batu udah dong. Ya. Nah, pada kuliah-kuliah terdahulu kita sudah menyinggung tentang beberapa konsepsi dan ruang lingkup terminologi politik hukum. Saya kembali menekankan kepada saudara-saudara sekalian bahwa memahami kenapa saya selalu dalam pertemuan 3 kali ini masih ingin berbicara tentang pengertian politik hukum. Sebenarnya belajar politik hukum itu tidak terlalu susah. Mungkin karena pengalaman maupun pengetahuan saudara-saudara itu sudah cukup untuk memahami politik hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, penekanan saya dalam kuliah di awal-awal ini lebih menekankan bahwa saudara bisa memahami dengan baik, kemudian meletakkan posisi dengan baik di mana kerangka ilmu politik hukum di dalam ilmu hukum, atau bagaimana menerapkan ilmu politik hukum dalam menganalisa tentang hukum itu sendiri. Nah, kita harus mampu memberikan perbedaan ya dalam kehidupan keseharian kita. Hendaknya kita membedakan terminologi politik hukum dengan ilmu atau studi politik hukum. Nah, yang saudara lakukan hari ini, yang kita lakukan beberapa kali dalam kuliah kita ini adalah belajar tentang studi atau ilmu politik hukum. Jadi kita belajar ilmu politik hukum. Sedangkan pengertian politik hukum itu sendiri lebih bersangkut paut dengan arah atau kebijakan pembangunan hukum. Arah atau kebijakan pembangunan hukum. Yang lain di-mute dulu yang lain. Yang lain silakan di-mute dulu. Nah, politik hukum dengan ilmu politik hukum itu dua hal yang berbeda, walaupun ada persamaan. Ya, ada sebagai dua hal yang berbeda, walaupun ada persamaan. Makna politik hukum dipahami sebagai arah atau kebijakan, legal policy. Sedangkan ilmu politik hukum jauh lebih luas daripada sekedar memahami politik hukum sebagai arah atau kebijakan, legal policy itu sendiri. Jadi dalam konteks ilmu politik hukum yang kita pelajari di bangku S2 ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang legal policy, tapi juga berbicara tentang apa yang menjadi, sebagaimana dalam kuliah terdahulu saya singgung, apa yang menjadi latar belakang politik. Kemudian, apa yang menjadi latar belakang budaya, substansi maupun struktur hukum, termasuk di dalamnya mengenai problematika penegakan hukum itu sendiri. Jadi belajar tentang ilmu politik hukum itu, studi politik hukum, itu sangat luas cakupannya.
Begitu sangat luas cakupannya. Terutama pada dua aspek tadi, bagaimana belajar tentang memahami tentang legal policy, yaitu arah atau kebijakan hukum yang akan diterapkan di negara kita. Bahkan hukum yang akan dicabut oleh negara kita. Sebagai contoh, kemarin saya selalu beri contoh, salah satu kebijakan politik hukum pemerintah atau negara yang bisa menjadi bahan studi kita semua adalah disahkannya atau ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa banyak belajar dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini dari sisi aspek politik hukumnya. Baik mengenai legal policy-nya itu sendiri, maupun mengenai latar belakang politik atau suasana kebatinan politik yang mengilhami atau mendorong lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Apalagi yang bisa menjadi studi politik hukum? Ya, termasuk di dalamnya adalah mengenai problematika penegakan hukum itu sendiri. Kita bisa mengkajinya dari sisi politik hukum. Apa relevansinya? Apa yang isu hukum yang kita bangun ketika mengangkat isu problematika penegakan hukum? Ya, berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang lahirnya problematika itu sendiri. Itulah yang dikaji di dalam ilmu politik hukum, problematikanya. Problematika dari sistem hukum. Nah, belajar tentang sistem hukum, ada beberapa terminologi yang saya sudah sebutkan di awal mengenai sistem hukum. Baik mengenai substansi hukum itu sendiri atau materi hukum itu sendiri, kemudian mengenai struktur hukum itu sendiri atau aparat pelaksana dari hukum itu, kemudian ketiga mengenai legal culture atau budaya hukum masyarakat. Saudara-saudara bisa mengkaji seluruh dari ketiga sistem hukum tersebut dengan pendekatan ilmu politik hukum, yaitu menganalisis apa yang menjadi problematika dari ketiga sistem hukum yang disebut oleh Friedman itu. Jadi ada banyak ya terminologi sistem hukum. Saya tekankan kepada saudara, beberapa pengertian ahli itu berbeda-beda dari unsur-unsur sistem hukum. Tapi pada prinsipnya, apa yang disebut oleh Friedman mengenai tiga sistem hukum itu mencakup. Termasuk yang dikemukakan oleh Pak Surjono Sukanto, Pak Sacipto Raharjo maupun ahli-ahli hukum Indonesia lainnya, itu saya menganggapnya telah tercukupi dan telah tercakupi oleh definisi yang dibuat oleh Friedman mengenai definisi sistem hukum. Jadi ilmu politik hukum, saudara-saudara kalau ingin meneliti nanti tesis saudara tentang politik hukum, saudara bisa mengkaji itu dari sisi isu hukumnya, isu politik hukumnya. Misalnya persoalan substansi hukum. Apa yang menjadi substansi hukum itu seperti contoh tadi yang saya sebut Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara bisa mengkaji dari sisi substansinya. Apakah substansi atau isi atau materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dalam kerangka mencapai tujuan hukum itu sendiri. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara dengan hukum sebagai instrumennya. Ataukah justru sebaliknya, saudara bisa mengambil sebuah hipotesa yang menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini dari sisi materi maupun substansinya justru menimbulkan konflik hukum di tengah masyarakat. Tapi tentu tidak gampang melakukan studi seperti ini karena saudara harus mempelajari satu persatu atau mendalami satu persatu dari materi muatan undang-undang tersebut. Implikasi-implikasi hukumnya kemana? Apakah menimbulkan sudah betul menjadi perekat atau mengharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, ataukah justru sebaliknya Undang-Undang Cipta Kerja ini melahirkan sebuah disharmoni
atau pertentangan di antara norma-norma hukum yang berkenaan dengan ketenaga kerjaan. Saudara bisa mengkaji dari sisi substansi mengenai undang-undang itu tadi. Kemudian kalau saudara ingin mengkaji dari sisi struktur penegakan hukum, berarti sisi penegak hukum atau aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri. Kalau dalam studi politik hukum, objek kajiannya yang mana? Misalnya, saudara mengkaji tentang struktur kelembagaan organisasi kejaksaan, struktur kelembagaan organisasi Polri, struktur kelembagaan organisasi Mahkamah Agung. Kemudian dikaitkan dengan efektivitas penegakan hukum. Nah, itu dari sisi politik hukum menjadi bagian dari kajian politik hukum. Apakah birokrasi pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi penegakan hukum ini sudah memenuhi aspek kemanfaatan hukum maupun aspek keadilan hukum? Itu salah satu bagian dari isu politik hukumnya. Terus mengenai saudara yang aktif di dunia advokat misalnya, saudara bisa mengkaji isu politik hukum apa yang terkait dengan fungsi dan peran advokat atau kelembagaan advokat. Jadi kita tidak bicara tentang pribadi advokat, tapi kelembagaan. Misalnya, saudara mau bicara tentang sistem single bar maupun multi bar, itu terkait dengan isu politik hukum. Di mana sisi isu politik hukumnya? Saudara mengkaji mana yang lebih efektif, yang lebih tepat diterapkan di dalam sistem hukum di Indonesia mengenai organisasi advokat. Apakah single bar atau multi bar? Saudara mengkaji dengan pendekatan ilmu hukum, ilmu politik hukum, tentu berkaitan dengan apakah single bar atau multi barnya itu organisasi advokat berkorelasi langsung dengan fungsi pelayanan advokat terhadap masyarakat dalam rangka memberikan jasa pelayanan hukum atau jasa bantuan hukum. Nah itu. Jadi semua bisa dikaji dari sisi politik hukum. Bapak-bapak yang bekerja di institusi penegakan hukum bisa mengkaji dengan pendekatan ilmu hukum mengenai kelembagaan saudara. Karena landasan teorinya apa? Karena lembaga-lembaga ini dibuat oleh negara berdasarkan undang-undang dalam rangka melayani tujuan bernegara itu sendiri. Tidakkah semua lembaga-lembaga negara ini dibuat adalah dalam rangka mencapai tujuan bernegara? Ilmu politik hukum mengkaji dari sisi itu. Mengkaji dari sisi apakah tatanan kelembagaan, misalnya tata kelolanya, Anda bicara tentang tata kelola kelembagaan, itu bicara tentang isu politik hukum. Karena berkenaan dengan tujuan yang akan dicapai dari organisasi itu dalam rangka tujuan bernegara. Tujuan yang lebih besar yaitu tujuan bernegara. Jadi, apa yang saya sebut sebagai bagaimana mencari celah isu politik hukum dari setiap bagian-bagian atau peranata-peranata yang saya sebut tadi itulah politik hukum. Itulah ilmu politik hukum. Objek kajian ilmu politik hukum di situ. Apalagi berkenaan dengan legal culture atau budaya hukum masyarakat. Saudara-saudara, penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ini memang agak bersentuhan dengan isu studi sosiologi atau sosiologi hukum. Memang agak dekat ya, agak dekat tentang sosiologi hukum. Tapi dari sisi ilmu politik hukumnya, karena berkenaan dengan nilai atau legal policy, saudara bisa mengkaji nilai-nilai hukum yang baik di dalam rangka pembentukan hukum nasional. Itu berkaitan dengan isu politik hukum tentang misalnya wisdom lokal atau kearifan lokal yang berlaku dalam suatu wilayah-wilayah tertentu. Itu bisa nilai-nilainya saudara uji, saudara teliti, kemudian saudara tarik menjadi karya ilmiah, bisa menjadi sumbangsi terhadap pembangunan nilai-nilai hukum nasional.
dalam kaitannya dengan isu politik hukum, ini adalah dalam rangka mencari nilai-nilai hukum yang real, yang merupakan pencerminan dari kultur atau budaya asli bangsa Indonesia. Studi politik hukumnya di situ, Pak. Studi politik hukumnya di situ. Karena pada ujungnya akan pada suatu kesimpulan bahwa penelitian ini berkenaan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat itu akan berkontribusi besar terhadap pembangunan tatanan nilai-nilai hukum nasional. Jadi dua hal ini mesti dibedakan, dalam arti cukup pembedaannya saja saudara pahami, walaupun ada kesamaan antara politik hukum dan ilmu politik hukum. Kalau politik hukum secara singkat diartikan sebagai legal policy, tetapi kalau ilmu politik hukum jauh lebih luas dari sekedar legal policy. Karena dia berbicara tentang aspek yang melatar belakangi lahirnya suatu produk hukum itu sendiri, termasuk problematika penegakan hukumnya. Ini dimut dulu ini yang diabetes Bapak sudah normal barangkali ya. Apakah Bapak bisa kita ngomong kalau begini berkala? Dari mana Bapak mengatakan bahwa tidak bisa saya mute Pak karena tersembunyi anunya. bagaimana? Tersembunyi. Kalau secara berkala, Pak Mansur. katakan mungkin tidak kita hilang, tapi dia kembali ke Bapak bisa menekan. Pak Mansur mohon di-mute. Karena diabetes itu kan pengaruh. Pak Mansur. Nah, jadi berhasil menangani permasalahannya dengan menekan dia, menormalkan kembali sebenarnya data. Contoh, pusat kencang itu kuncinya, Pak. Sebenarnya itu kunci yang luar biasa. Karena dia mana Senin Kamis konsumsi makanan gula kita kan akan. Halo, monitor Pak Mansur. Mohon izin, mohon di-mute dulu. Dan sebagainya itu akan. Tapi saya tidak yakin bahwa apa namanya, kita tidak punya. Pak, mohon di-mute dulu. Telepon saja Pak Keting. ya. Baik, kita lanjut. Nah, hendaknya saudara-saudara mampu membedakan itu ya dalam kerangka ilmu, pembedaan antara makna politik hukum dengan studi atau ilmu politik hukum. Nah, yang kita pelajari ini adalah ilmu politik hukum. Yang saya sebut tadi mempunyai dua objek kajian, baik mengenai legal policy-nya maupun legal policy maupun mengenai latar belakang politik atau suasana kebatinan politik yang mengilhami lahirnya suatu produk. Tadi saya sudah gambarkan secara gamblang mengenai bagaimana saudara meletakkan isu-isu politik hukum di dalam tiga sistem hukum itu. Jadi kalau saudara nanti mau meneliti atau mau meriset suatu karya ilmiah mengenai politik hukum, saudara masuk pada isu-isu tersebut, meletakkan kerangka politik hukum dari ketiga subsistem hukum yang ada itu. Baik, kita lanjut ke isu berikutnya, bahwa pada kuliah terdahulu juga saya sudah menyinggung bahwa jika saudara ingin melihat bagaimana potret politik hukum nasional kita, maka saudara bisa mempelajari lebih jauh pada prolegnas yang ada di negara kita. Atau
Kalau saudara-saudara berada di daerah, kabupaten kota, saudara belajar atau mempelajari mengenai prolegda. Nah, di situ akan terpampang itu. Apa yang menjadi program legislasi nasional atau program legislasi daerah dari negara maupun kabupaten kota kita. Pada daftar prolegnas maupun dalam prolegda umumnya itu berisi tentang beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibahas di parlemen bersama dengan pemerintah atau di DPR, DPRD bersama dengan pemerintah. Dalam prolegnas maupun prolegda itu kita bisa melihat arah kebijakan politik hukum pemerintah itu mau kemana. Dengan melihat aspek prioritinya, mana yang menjadi prioriti dari pemerintah atau negara dari peraturan perundang-undang itu yang akan dibahas. Karena saudara, sebagaimana kuliah terdahulu saya sudah sampaikan bahwa prolegda maupun prolegnas itu juga sangat politis sekali. Karena terkadang itu tidak transparan. Tidak transparansinya kenapa? Nanti dikejar oleh wartawan baru dikeluarkan. Padahal prolegnas maupun prolegda itu adalah dokumen publik. Jadi saudara-saudara yang bergelut di daerah kabupaten kota bisa meminta kepada pemerintah maupun DPR untuk menunjukkan prolegdanya agar masyarakat dapat memberikan masukan termasuk kritikan di dalamnya. Dari sisi studi ilmu politik hukum, saudara bisa nanti melihat dari daftar prolegda tersebut, mana yang menjadi prioriti dari pemerintah daerah dalam hal membahas atau mengesahkan suatu peraturan daerah, termasuk peraturan bupati. Jadi prolegda itu tidak hanya bicara tentang perda, tapi juga bicara tentang beberapa hal peraturan lainnya bersifat rekeling seperti peraturan bupati. Peraturan bupati juga kan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang menjadi menarik itu saudara, kalau saudara memperdebatkan apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik itu peraturan perundang-undangan atau bukan. Nah, itu yang menjadi isu hukumnya kontemporer sekarang. Apakah ADART partai politik itu peraturan perundang-undangan sehingga bisa diuji di Mahkamah Agung, seperti yang menjadi isu hukum praktik sekarang ya, yang diajukan oleh advokat Pak Yusril Issa Mahendra itu menjadi isu hukum aktual saat ini. Artinya apa? Kalau Mahkamah Agung kemudian sepakat dengan konsepsi atau argumentasi hukum Pak Yusril, berarti akan terjadi perubahan konsep hukum mengenai ilmu perundang-undangan. Oh, ternyata ada terminologi baru dalam ilmu perundang-undangan yang disebut dengan kuasi perundang-undangan. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik disamakan atau disetarakan dengan peraturan perundang-undangan. Kira-kira begitu pemikirannya pemohon di dalam permohonan judicial review itu ya. Apa kaitannya dengan isu politik hukum? Ada. Sisi isu politik hukumnya apa? Itu tadi yang saya sebut. Kalau permohon argumentasi hukum ini kemudian menjadi argumentasi hukum pengadilan, artinya argumentasi hukum pemohon dibenarkan dan diakui oleh Mahkamah Agung, kemudian dituangkan dalam putusan judicial review Mahkamah Agung yang membenarkan hal tersebut, itu akan membawa implikasi terhadap substansi hukum atau materi hukum. Materi hukum yang mana ya? Materi hukum berkenaan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Artinya apa? Konsepsi ilmu perundang-undangan menjadi berubah. Konsepsi pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 2011 itu menjadi berubah. Kalau ini kemudian reasoning ini diterima oleh Mahkamah Agung. Artinya apa? Harus dimasukkan di dalam pasal 8
bahwa yang termasuk dengan peraturan perundang-undangan adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik. Nah, itu ada. Jadi, saudara bicara tentang ilmu politik hukum itu luas, sangat luas sekali. Saudara ini mencari sisi politik hukumnya itu luas. Selalu kaitkan dengan apakah itu ada kaitannya dengan substansi, struktur, atau culture hukum. Nah, begitu cara belajar tentang politik hukum. Memahami politik hukum dan ilmu politik hukum. Jika kita memperhatikan arah kebijakan yang ada di dalam program legislasi nasional, kan di dalam program legislasi nasional itu tidak hanya berisi daftar peraturan perundang-undangan, tapi juga memuat reasoning. Ada bab-bab tentang pendahuluan, atau boleh disebut sebagai reasoning dari prolegnas tersebut. Nah, di dalam prolegnas secara umum mencakup mengenai arah kebijakan dari program legislasi nasional itu tersebut. Apa yang menjadi arah? Yang pertama, membentuk peraturan perundang-undangan di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, program legislasi nasional itu berbicara mengenai arah kebijakannya. Yang pertama itu tadi, melahirkan atau membentuk beberapa peraturan perundang-undang di beberapa bidang. Bukan hanya di bidang hukum, termasuk ekonomi. Karena kebijakan ekonomi pemerintah itu harus di-backup. Hukum selalu hadir sebagai instrumen yang melegitimasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, instrumen teknisnya adalah undang-undang. Jadi kebijakan pemerintah harus selalu dilegitimasi oleh undang-undang. Kalau dia mau membuat kebijakan yang berkaitan dengan moneter, ya harus dilegitimasi oleh undang-undang. Termasuk dalam hal kebijakan menyusun APBD, menyusun dan menetapkan APBD, APBN ya, APBN atau APBD. Itu legitimasinya harus dengan undang-undang. Kalau APBN ditetapkan dengan undang-undang, kalau APBD ditetapkan dengan perda. Artinya apa? Kita selalu melihat bahwa hukum itu selalu diletakkan sebagai instrumen yang melegitimasi. Kalau nggak ada itu nggak bisa dijalankan. Tidak bisa. APBN tidak bisa jalan kalau tidak ditetapkan terlebih dahulu menjadi undang-undang. Begitu pula APBD tidak bisa kalau tidak ditetapkan menjadi perda. Yang kedua, arah kebijakan di dalam prolegnas itu adalah mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Bagi bapak-bapak yang mengikuti kuliah saya di hukum pidana korupsi, saya mengatakan bahwa sebagai contoh dari ini ya, mengganti peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial. Tidak semua peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda itu perlu diganti. Tidak semua. Yang mungkin terjadi adalah diperbaharui. Seperti contoh, di dalam Undang-Undang 31 tahun 99 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kalau saudara lihat konstruksi materi muatannya itu, beberapa pasal di dalamnya itu adalah merupakan pasal reservasi dari KUHP. Pasal dari KUHP. Sebagai contoh misalnya, tindak pidana pasal 5, pasal 11, suap atau gratifikasi. Itu adalah pasal-pasal yang direservasi dari diresepsi dari KUHP. Di pasal 409,
pasal 407, 408, yang berkenaan dengan delik-delik jabatan atau delik-delik khusus dalam jabatan. Jadi dulu KUHP itu terminologinya tidak ada istilah korupsi, tapi delik-delik yang berkenaan dengan jabatan. Nantilah kemudian Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 71, kemudian diganti dengan Undang-Undang 31 tahun 99, yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu pasal yang tadinya berada di KUHP ditarik masuk, sebagian ditambah. Misalnya rumusan pasal 2 ayat 1, pasal 2, pasal 3 di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu adalah pasal-pasal baru. Tapi yang berkenaan dengan suap, gratifikasi itu resepsi dari pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Nah, ini adalah yang dimaksud di dalam arah kebijakan pembangunan hukum nasional ini, mengganti atau memperbaharui peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial. Harus kita akui bahwa tidak gampang mewujudkan ide ini. Sampai hari ini, beberapa peraturan perundangan kolonial itu masih kita pakai. Bahkan kita gunakan ya. Karena begini, saudara-saudara. Belanda itu menyusun peraturan perundang-undangan. Orang-orang Belanda itu menyusun peraturan perundangan. Begitu sangat, menurut saya, itu sangat perfect sekali. Perfect. Sempurna. Sehingga kita melihat, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda itu berumur ratusan tahun baru bisa diganti. Itu pun kalau diganti. Nah, kita di Indonesia, undang-undangnya saja baru berumur 1 tahun sudah direvisi. Baru berumur 3 bulan sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau berkaitan dengan isu politik hukum, kalau isu ini akan diangkat, Anda akan mendiskusikan mengenai kualitas dari produk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah ini bersama DPR. Bagaimana sisi kualitasnya? Kalau Anda mau meriset ini, Anda akan meneliti beberapa sampling, beberapa peraturan perundang-undangan yang saudara sampling, yang baru berumur berapa tahun sudah diganti. Yang baru berumur berapa bulan, beberapa norma pasalnya dibatalkan oleh MK atau tidak dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini apa? Menurut saya, ini menunjukkan kelemahan kualitas dari penyusunan materi muatan atau substansi. Makanya di dalam ilmu perundang-undangan itu, kalau saudara mengikuti kelas saya menyatakan, salah satu modal dasar di dalam menyusun peraturan perundang-undangan itu adalah cara berpikir yang futuristik, pendekatan futuristik. Pendekatan futuristik itu apa? Artinya, produk perundang-undangan yang disusun itu tidak hanya dalam konteks untuk menyelesaikan masalah hari ini, tetapi juga diprediksi untuk menyelesaikan masalah ke depan lagi. Ini yang disebut futuristik. Kalau dalam teori Gunter Tupner, saudara mempelajari teorinya Gunter Tupner, itu teori futuristiknya itu sangat kental sekali. Artinya apa? Undang-undang kalau ditetapkan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah yang ada hari ini, tapi sedapat mungkin itu digunakan untuk mengcover masalah ke depan. Jadi perumusan unsur-unsur di dalam menyusun pasal atau rumusan norma di dalam undang-undang itu begitu sangat apik. Apik sekali. Makna apik itu apa? Makna apik itu sangat dalam. Tidak hanya kerapian, tapi juga keluasannya. Tidak rigid. Rigid tapi luas. Rigid tapi luas artinya tetap teliti, tetapi dia elastis untuk menjangkau kejadian-kejadian yang akan datang. Coba saudara lihat, bagaimana norma hukum pidana yang dibuat oleh kolonial Belanda
sampai hari ini masih kita terapkan. Dan saudara tahu, Wetboek van Strafrecht itu atau KUH pidana itu merupakan resepsi dari Kode Penal Perancis. Jadi hukum pidana Perancis yang di kode penalnya itu, yang kode Napoleon itu kan ada dua, ada kode sipil, ada kode penal. Nah, karena Perancis menjajah Belanda, Belanda menjajah Indonesia, maka rumusan hampir seluruhnya, rumusan KUH pidana itu berasal dari kode penal Perancis. Walaupun kemudian Belanda beberapa memperbaharui ketika dia menyusun Wetboek van Strafrecht di Belanda dan menyesuaikannya dengan beberapa hukum-hukum Belanda kanonik. Tetapi boleh dikata bagaimana kualitas hukum, terutama perumusan norma hukum pidana ini begitu sangat langgeng sekali. Dari kode penal, kemudian menjadi Wetboek van Strafrecht. Kemudian sampai hari ini Wetboek van Strafrecht yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, menjadi undang-undang, kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih digunakan sampai hari ini. Hampir seluruhnya masih bertahan. Artinya apa? Ini menunjukkan kualitas yang sangat tinggi dari logika atau cara berpikir para pembentuk hukum di Belanda. Begitu pula halnya dengan KUH Perdata. KUH Perdata yang ada hari ini tuh masih bertahan sampai saat ini. Dan bahkan dijadikan sebagai norma hukum utama oleh Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata. KUH dagang sebagian masih digunakan, walaupun sebagian tergantikan dengan undang-undang perseroan terbatas dan sebagainya. Tapi saudara, apa yang bisa kita tarik dari sisi isu politik hukum ini menunjukkan bahwa kualitas pembentuk hukum di kolonial itu, pembentuk undang-undang di masa kolonial itu oleh orang-orang kolonial menunjukkan kualitas yang baik. Anda boleh menstudi itu mengenai kualitas produk perundang-undangan di Indonesia. Misalnya saudara mau mengkaji dari sisi tahun berapa sampai tahun berapa. Atau mengkaji dari sisi satu rezim pemerintahan tertentu. Saudara bisa mengkaji kualitas produk peraturan perundang-undangan di bidang tertentu, boleh. Saudara melihat itu dari sisi politik hukum. Kenapa? Kita bisa mempelajari watak rezim yang berkuasa hari ini atau watak rezim-rezim yang berkuasa sebelumnya dari produk hukum yang ditetapkannya. Jadi membaca watak pemerintahan berkuasa bisa ditelusuri dari produk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Tidak hanya dari sisi jumlah, tapi dari sisi isi materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya saudara ingin melihat rezim pemerintahan Jokowi selama satu periode pertama, saudara mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan di bidang tertentu. Kemudian saudara bisa melihat di situ dengan mengambil beberapa sampling, saudara bisa membaca watak kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang apa. Itu bersentuhan dengan isu politik hukum. Mau dibawa kemana dan bagaimana arah pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi misalnya. Nah, saudara meriset beberapa undang-undang di bidang ekonomi, ambil sampling. Tinggal saudara tentukan variabel isu hukum apa yang saudara mau teliti. Sehingga pada akhirnya saudara akan mengambil suatu kesimpulan bahwa pada masa pemerintahan rezim periode pertama Presiden Jokowi, arah kebijakan pembangunan ekonomi itu arah mau kemana. Saudara mau menyebutnya berpaham kapitalisme, dalam kesimpulan saudara silakan. Menguntungkan para konglomerat tertentu silakan. Nah, itu ada kaitan dengan isu politik hukum dengan membaca produk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan atau disahkan di masa pemerintahannya untuk suatu bidang isu tertentu.
Isu ketiga yang berkenaan dengan arah kebijakan dalam prolegnas adalah mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang yang sedang dalam pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang. Mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang. Nah, itu tadi yang saya sebut itu. Rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Tapi saudara lihat dalam realitas. Dalam setiap prolegnas, dalam satu tahun tertentu, tidak semua rancangan undang-undang itu kemudian bisa dibahas. Karena begitu sibuknya orang-orang di parlemen, Pak. Sehingga apa yang dimuat dalam daftar prolegnas itu dalam satu tahun tidak semuanya bisa. Paling tinggi hanya sekitar 10 undang-undang yang bisa ditetapkan dalam satu tahun. Ya ambillah 20. Padahal di rancangan ini masuk 100. Sehingga kadang-kadang kita melihat, belum lagi misalnya, kita sudah lihat, suatu undang-undang yang kita inginkan segera ditetapkan oleh pemerintah, masuk di urutan ketiga. Wah, ini berarti sudah siap masuk untuk dibahas. Tiba-tiba pada pembahasan berikutnya, dia molor ke belakang, urutan ke-50. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Karena pembahasan ini tergantung kesepakatan pemerintah dengan DPR. Mana yang dianggap oleh pemerintah menjadi priority. Yang tadinya jadi priority, tiba-tiba menjadi unpriority lagi. Berubah lagi, dan sebagainya. Terus membahas atau membentuk undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang. Khusus undang-undang yang diperintahkan oleh undang-undang. Artinya apa? Undang-undang yang dibahas atau akan dibentuk berdasarkan perintah undang-undang itu menjadi priority. Karena dalam rangka melengkapi undang-undang yang memerintahkan itu. Jadi dalam ilmu perundang-undangan, undang-undang itu salah satu sumber pembentukannya adalah karena diperintahkan oleh undang-undang. Boleh undang-undang mendelegasikan pembentukan undang-undang lain, boleh. Dalam ilmu perundang-undangan itu boleh. Undang-undang itu lahir karena diperintahkan oleh undang-undang. Ini biasanya menjadi priority karena kenapa? Ini akan menjadi pasangan. Karena kalau ini sudah disahkan, kemudian ini tidak disahkan, ini menjadi pincang. Makanya yang perintah pembentukan undang-undangnya ini menjadi sepasang. Begitu. Ya, dalam pembahasan teknis di parlemen, biasanya ini menjadi undang-undang pasangan. Sehingga kalau ini memerintahkan ini dibentuk, ini harus segera dibahas atau priority. Supaya ini bisa jalan, ada pasangannya. Kemudian, yang keempat, membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan HAM, dan pemberantasan KKN dan kejahatan transisional. Ini dalam rangka membentuk peraturan undangan untuk mempercepat reformasi. Karena pembangunan kita ini masih dalam tahap reformasi. Jadi reformasi tidak harus selalu dipahami di masa 97 ketika rezim Orde Baru ini tumbang. Reformasi ini senantiasa berjalan dan berkembang. Karena Indonesia selalu butuh reform atau pembaharuan di segala bidang. Kemudian yang kelima, meratifikasi secara selektif konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia serta pelestarian lingkungan hidup. Jadi undang-undang juga itu bisa dibentuk karena dorongan hukum internasional. Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi sebagai negara peserta. Kalau misalnya Indonesia menjadi negara peserta, kemudian Indonesia atau beberapa negara lain menjadi peserta, diwajibkan untuk meratifikasi beberapa kewenangan-kewenangan di dalam kepesertaan tersebut. Maka proses ratifikasinya itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ratifikasi itu artinya adalah mengadopsi. Kalau dia berbahasa Indonesia diterjemahkan dulu secara baik dan benar, kemudian hasil terjemahannya itu adalah yang ditetapkan menjadi undang-undang. Itu namanya meratifikasi. Seperti undang-undang tentang ICCPR. ICCPR itu pernah diratifikasi dengan undang-undang tentang
politik, budaya, dan ekonomi. Pembangunan politik, budaya, dan ekonomi. Tahun 2005 itu kalau saya tidak salah. Terus ada beberapa termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah bagian dari meratifikasi beberapa norma hukum yang ada di dalam UNCAC, United Nations Corruption Against. Jadi Indonesia sebagai peserta dari UNCAC meratifikasi dari beberapa kewenangan-kewenangan. Salah satu contoh, kalau saya mau tunjukkan, beberapa norma hukum yang diratifikasi dari UNCAC itu adalah norma pasal 21 di dalam Undang-Undang 31 tahun 99. Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi atau adalah norma ratifikasi dari kewenangan UNCAC. Yang mana itu norma tentang obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Jadi menghalang-halangi penyidikan atau obstruction of justice itu tadinya adalah norma hukum di dalam kewenangan UNCAC. Tapi negara Indonesia sebagai negara peserta meratifikasi itu. Nah, meratifikasinya diresepsi masuk ke dalam Undang-Undang 31 tahun 99 di pasal 21. Itu salah satu contoh yang dimaksudkan oleh arah kebijakan pembangunan hukum kita ini. Arah kebijakan pembangunan nasional yang keenam adalah membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman. Ini artinya apa? Pemerintah juga harus senantiasa membentengi kebijakan-kebijakannya itu dengan undang-undang. Dan tadi saya sebut di awal itu, undang-undang menjadi alat legitimasi politik, kebijakan politik pemerintah. Baik mengenai kebijakan pemerintah di bidang pembangunan politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan, dan keadilan gender. Nah, ini juga menjadi isu hukum. Beberapa produk peraturan perundangan yang telah lahir. Ini maknanya memberikan landasan yuridis. Memberikan landasan yuridis adalah memberikan legitimasi yuridis dengan apakah itu dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undang lainnya. Di bidang hak asasi manusia, prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Seperti misalnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu bagian dari implementasi kebijakan politik hukum di negara kita dalam rangka memberikan landasan yuridis terhadap isu kesetaraan dan keadilan gender. Jadi saya dengar-dengar lagi, saya pernah menjadi pembicara ya oleh salah satu kelompok NGO perempuan yang membahas tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Itu menjadi isu hukum nasional juga. Nah, ada kemungkinan karena undang-undang ini di framing untuk melindungi kepentingan perempuan. Jadi kelompok-kelompok strategis perempuan ini juga menggalang koalisi dalam rangka mempengaruhi kebijakan negara melalui merancang suatu peraturan perundang-undangan yang berpihak terhadap perempuan, terutama keselamatan perempuan. Termasuk yang saya dengar itu merancang tentang pernikahan anak. Nah, itu juga mereka, karena ada kaitan dengan isu-isu anak dan perempuan. Bahkan pernah ada yang paling ekstrim, Pak, negara kita itu, kelompok LGBT pernah melobi pemerintah ataukah orang-orang tertentu di parlemen untuk kemudian menyusun untuk membahas suatu rancangan undang-undang yang sekira-kira melindungi keberadaan LGBT. Tidak hanya melindungi, kalau melindungi keberadaannya negara wajib, tetapi melindungi dan mengakui aktivitas seksualnya. Nah, mereka juga berjuang untuk itu. Melindungi aktivitas seksualnya yang oleh sebagian orang dianggap menyimpang. Jadi kelompok-kelompok ini juga sedang melobi negara, seperti di negara-negara lain, kemudian memberikan legitimasi terhadap perilaku seksualitas dari kelompok LGBT. Nah, ini kalau Indonesia mengakui itu mencerminkan juga
mengenai kualitas pembangunan politik hukum di negara kita. Jadi kalau sekiranya pemerintah kemudian pro atau setuju terhadap isu perlindungan terhadap aktivitas seksual LGBT, taruhlah kira-kira begitu, maka kita bisa membaca arah pembangunan politik hukum negara kita ini mau dibawa kemana dari sisi moralitas. Moral apa yang akan dibangun dalam pembangunan politik hukum kita? Karena dalam isu politik hukum itu juga bicara tentang moral, nilai-nilai. Kalau hal-hal yang seperti ini tadi yang sudah oleh agama dianggap bertentangan mengenai kehidupan seksual LGBT, kemudian ternyata oleh negara melegitimasi, bahkan memberi perlindungan terhadap aktivitas seksualnya yang dinilai menyimpang itu bagaimana kita melihat sisi kebijakan politik negara? Nah, itu Pak, isu politik hukumnya di situ semua yang berkaitan. Kemudian yang kedelapan adalah menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat. Nah itu. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Saya kasih kesempatan untuk kita sharing bareng 3 orang. Silakan Pak. Ya, saya Pak. Pak. Ya, Pak Samsudin silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya langsung saja. Ini sangat menarik saya kira dan ada beberapa catatan-catatan saya terkait politik hukum. Nah, tadi secara singkat politik hukum dijelaskan bahwa itu adalah merupakan legal policy atau suatu kebijakan. Nah, yang kami ingin pertanyakan Pak terkait instrumen apa yang sangat penting di dalam politik hukum itu sehingga dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan dalam menentukan arah kebijakan ini benar-benar dapat dicapai secara sempurna. Karena kita tahu dan Bapak tadi juga menjelaskan bahwa di legislasi prolegnas itu justru banyak rancangan undang-undang itu lambat penyelesaiannya. Saya kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, yang lain mungkin ada selain Pak Samsudin. Ada Pak. Iya Pak. Ya, silakan Bapak, silakan. Kemudian dengan adanya MOU antara Aptif APH Pak dalam menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi. Nah, di situ yang berlaku MOU tersebut berlaku sampai dengan tahun 2023. Di mana ini APH-nya siapa saja Pak? Jaksa, polisi, hakim. Kepolisian, KPK dengan Kejaksaan, Inspektorat, BPK dan BPKP Pak. Ketika terjadi dalam mekanisme dalam MOU itu, ketika terjadi adanya laporan, itu harus diserahkan dulu ke Aptif dulu. Dalam hal ini Inspektorat. Selanjutnya Aptif melakukan audit. Kalaupun ketemu ada penyimpangan, itu masih ada waktu 60 hari. Kesempatan terhadap temuan tersebut untuk dipulihkan, dikembalikan atau yang kurang untuk dipenuhi. Sementara dalam sisi penegakan hukum sendiri, masyarakat yang melakukan, yang menyampaikan pengaduan, menganggap kurang paham atau abai mungkin terhadap itu, sehingga ketika kita sampaikan adanya MOU itu, mereka menganggap justru itu alasan, menganggap itu hanya sebagai alasan bagi APH untuk mengulur-ulur waktu itu Pak. Itu di satu sisi. Sementara di sisi lain apabila hal itu diabaikan dan proses tetap lanjut, rawan apabila rawan untuk terjadinya pra-peradilan Pak. Di mana dalam pra-peradilan itu sendiri satu temanya APH, AP
mempertimbangkan adanya MOU tersebut. Hal tersebut kalau dipandang dari sisi politik hukum, bagaimana Pak menyikapi hal fenomena seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak, Pak Herdian. Bertanya, Ya, baik. Ada satu. Masih ada, Pak. Silakan. Baik, perkataan Dito. Yang ingin saya tanyakan tadi terkait dengan peningkatan oleh kolonial atau Belanda yang sampai hari ini kita pakai, yaitu dalam KUHP ada yang menurut saya ganjal Pak, yaitu tepatnya pada pasal 284 KUHP terkait dengan pasal persinahan. Misalnya dikatakan bahwa melakukan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan yang terikat ikatan perkawinan. Nah, itu unsur. Namun kemudian suami istri ini dilakukan oleh seseorang, kedua-duanya itu belum terikat ikatan perkawinan. Dan bisa kita simpulkan bahwa dia tidak terjerat dalam pasal ini, Pak. Bagaimana menurut Bapak terkait dengan pasal yang belum dirubah sampai hari ini terkait dengan pasal persinahan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Ada 3 penanggap ya dari peserta kuliah kita. Ada Pak Samsudin juga yang pertama tadi, kemudian ada Pak Han, kemudian ada Pak Andoti. Siapa nih? Pak Andito. Pak Herdian, Pak Andito. Samsudin, Pak Herdian, Pak Andito. Yang pertama adalah instrumen apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas produk legislasi nasional. Saya melihat begini Pak ya, kalau kita melihat dari sisi hulu, maka hal yang paling krusial itu adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen pengisian jabatan anggota DPR RI itu menjadi persoalan klasik. Kenapa? Karena proses rekrutmen ini menurut saya tidak memberikan jaminan kepastian terhadap kualitas dari calon anggota legislatif yang dipilih. Standarisasi kita di dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif yang nanti ini akan membahas, berdebat, mengusul, menetapkan undang-undang, ya, itu standarisasinya sangat umum, cukup dengan tamatan SMA. Jadi kita lihatlah ada beberapa anggota DPR kita itu tamatan SMA. Belum lagi yang kedua, oke lah dia sarjana, tetapi yang menjadi problem keterkaitan dengan latar belakang ilmu dengan disiplin ilmu yang didalaminya ketika dia kuliah, dengan tupoksinya yang baru ketika duduk di DPR itu tidak memiliki relation yang bagus, atau bahkan tidak ada relationnya sama sekali. Ini juga jadi persoalan. Sehingga apa? Ketika pembahasan itu terjadi di DPR, kita tidak melihat suatu dinamika yang sangat alot sekali memperdebatkan mengenai kualitas materi muatan norma yang dibahas itu. Boleh jadi yang terjadi hanya bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi kalau ini diusulkan oleh pemerintah, ya, terjadilah lobby-lobby segala macam. Jarang sekali ya kalau kita mau melihat perdebatan-perdebatan itu terjadi karena memperdebatkan persoalan perlu tidaknya materi itu dimuat di dalam undang-undang atau tidak. Apakah memang di orang-orang di parlemen itu lebih banyak cara berpikir politiknya ketimbang berpikir bagaimana norma ini dibuat dan ditetapkan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki pembangunan hukum di Indonesia. Lagi-lagi kita mengambil contoh kemarin
tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita melihat aroma perdebatan yang terjadi di parlemen mengenai undang-undang ini ketika harus diakhiri dengan wall out-nya dua fraksi untuk menyetujui ini ditetapkan. Itu perdebatannya, sikap itu diambil juga sangat politis. Bukan pada persoalan penolakannya itu karena misalnya undang-undang ini tidak berpihak kepada rakyat. Undang-undang ini justru akan menyengsarakan rakyat. Bukan pada isu itu, tapi pada isu lebih pada konfigurasi kekuatan politik antara oposisi dengan yang tidak oposisi, yang mendukung pemerintah. Ingin mempertahankan labelisasi itu. Misalnya ini kita sebut saja nih, Partai Gerindra, Partai PKS. Dia menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dia menganggap bahwa itu usulan dari pemerintah. Kemudian yang mendukung adalah mayoritas dari partai pendukung pemerintah. Nah, apa yang terjadi? Perdebatan berkutat pada muara itu, bukan pada substansi. Apakah undang-undang ini pro terhadap rakyat atau pro terhadap kapitalis, atau ini pesanan siapa dan diuntungkan siapa? Seharusnya perdebatan-perdebatan itu yang muncul. Saya menilai kalau perdebatan itu yang lebih dikuatkan, bukan pada perdebatan mengenai ini kelompok pro atau ini kelompok oposisi pemerintah, maka kualitas pembahasan undang-undang itu menjadi belum lagi misalnya di kelompok yang pro. Kalau undang-undang itu sudah diusulkan oleh pemerintah, maka pasti fraksi-fraksi yang menyetujui atau fraksi-fraksi yang pro terhadap pemerintah tidak akan menguliti lagi itu dalam pembahasan, dalam RDP dan sebagainya. Dia tidak akan kuliti lagi, Pak. Kenapa? Ya ini persoalan EU pakai EU. Nggak enak sama teman-teman koalisi partai lain yang mendukung pemerintah. Nah ini salah satu, Pak, sebab ya muara. Bapak mungkin lebih paham lah ini, dinamikanya ini. Lebih paham. Jadi bukan hanya persoalan rekrutmen, tadi persoalan rekrutmen, kualitas pendidikan, relevansi dengan disiplin ilmu, kemudian ketika dulu DPR, tapi juga persoalan political will yang ada pada diri masing-masing. Belum lagi misalnya ada orang-orang yang cerdas, ada orang-orang yang pinter di partai itu, tapi dibungkam oleh hegemoni kekuatan partainya sendiri. Artinya apa? Kalau partainya itu adalah partai pendukung pemerintah, maka itu tidak bisa ngomong di pemerintahan mengkritisi rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah. Kalau perintah ketua fraksi adalah mendukung, jangan mencela. Nah itu, Pak. Jadi, nah, kemungkinan-kemungkinan yang bisa tercipta terjadinya kontrol terhadap kualitas produk legislasi itu, kemungkinannya terletak pada proses partisipasi masyarakat ketika pembahasan RUU. Nah, ketika suatu RUU itu digiring, kalau dalam dalam net assessment-nya kan setiap undang-undang itu kan harus melakukan FGD di kampus-kampus atau di perguruan-perguruan tinggi, fakultas hukum. Nah, di situ celahnya, di situ ruang terbukanya kita untuk mengkritisi, memberikan masukan. Mau setuju atau tidak ada beban. Tapi saya tidak begitu yakin ketika ini dibawa ke parlemen. Karena yang terjadi tadi, itu tadi dalam pembelajaran awal kita mengenai isu politik hukum, belajar tentang ilmu politik hukum, maka produk hukum menjadi kristalisasi dari kepentingan elit, the ruling class, kompromi-kompromi. Jadi dalam studi politik hukum ini, Pak, cukup kita pelajari ya bahwa itu dinamikanya seperti itu. Kita belajar di sini bukan untuk menjadi eksekutor ya, karena seandainya mungkin kita ini adalah para pembelajar semua. Kita belajari bahwa fenomenanya seperti itu. Ke depan ketika bapak-bapak menduduki, diberi amanah insya Allah dalam jabatan itu, kita sudah paham bahwa dinamikanya seperti ini dan cara mengatasinya bisa seperti ini. Begitu mungkin yang saya bisa sampaikan ke Pak Samsudin. Kemudian yang kedua, dari Pak Herdian tadi, ada MOU antar APH, Jaksaan, KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya.
Ini sedikit saya pahami ini berkaitan dengan temuan indikasi kerugian negara. Kalau ditemukan temuan indikasi kerugian negara, misalnya kalau tidak salah, karena ini ada APIP di sini, ada APIP, aparat pengawasan intern pemerintahan. Misalnya gini, kalau dalam temuan audit berkala, bukan audit investigasi atau audit permintaan penyidik, Pak ya, audit berkala, ini kan BPKP atau BPK itu kan punya program mengaudit lembaga-lembaga pemerintah secara berkala. Audit kepatuhan namanya, kalau tidak salah. Audit kepatuhan, mereka mengaudit, ada temuan. Maka temuan itu harus dipersepsi sebagai bagian dari tindakan administratif. Masih dalam ranah administratif. Artinya masih diperkenankan terhadap temuan itu untuk diselesaikan selama yang disebut Pak Dean tadi 60 hari untuk mereview atau memperbaiki rekomendasi dari temuan itu. 60 hari ya, kalau saya tidak salah. 60 hari masa untuk memperbaiki. Jadi misalnya ada temuan, ada indikasi kerugian ke negara, ada temuan harus mengembalikan. Nah, harus dikembalikan selama 60 hari. Berarti dalam masa itu tidak ada sifat melawan hukum. Dalam arti kerugian negara. Belum bisa diproses pidana, Pak. Ya. Bapak lebih tahu lah mungkin itu Pak Herdian ya. Belum bisa dipidana, belum ada sifat melawan hukum di situ. Masih administratif murni. Bahkan nanti kalau saya tidak salah di Undang-Undang 30 2014 Pak ya tentang administrasi pemerintahan, temuan-temuan yang bersifat administratif itu bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara melalui instrumen pasal 21 Pak ya kalau saya tidak salah. Pasal 21 Undang-Undang 30 itu boleh menggugat. Salah satunya itu temuan audit. Karena temuan audit itu kan produk administratif. Audit kepatuhan ya, bukan audit investigasi atau audit permintaan penyidik, bukan. Kalau sudah dalam ranah penyidikan itu lain. Nah, ketika masa 60 hari ini kemudian tidak ditindaklanjuti oleh si teradu, terlapor, terperiksa, maka sifat melawan hukumnya ada. Sudah bisa masuk unsur melawan hukum di dalamnya. Artinya ini disuruh patuh tapi tidak mau. Yang banyak terjadi di luar, saya lihat ya, fenomenanya itu, temuan-temuan dari BPK-BPKP ini diekspos melalui websitenya. Padahal ini masih dalam ranah administrasi, ditangkap oleh APH. Dijadikan sebagai temuan. Padahal masih dalam proses penyelesaian administratif. Padahal idealnya adalah ketika memenuhi unsur melawan hukumnya, barulah bisa masuk di situ. Aspek penegakan hukum pidananya. Nah, dalam konteks politik hukum, MOU ini bagaimana melihat MOU ini dalam konteks politik hukum? Saya lihat dalam konteks politik hukum, kalau saya ingin mencermati atau menganalisisnya, ini penting sekali, Pak, karena ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, kemudian pengharmonisasi yang antara tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum yang terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena kalau tidak terjadi MOU ini, nanti terjadi tumpang tindih kewenangan. Tiba-tiba masuk polisi. Bagaimana kalau polisi sudah melakukan lidik? Apakah jaksa masih bisa lidik? Nah itu di situ dalam MOU itu. Terus bagaimana kalau temuan BPKP itu masih dalam proses administratif? Apakah bisa dijadikan sebagai instrumen untuk penyidikan? Oh belum, harus ada laporan. Karena kan di dalam hukum keuangan negara, yang saya tidak salah, kalau ada temuan dari APIP, maka temuan itu, misalnya apakah APIP-nya adalah inspektorat atau BPKP, bisa dilakukan dalam suatu persidangan majelis tuntutan ganti rugi. Kalau saya tidak salah, majelis TGR.
majelis tuntutan ganti rugi. Jadi sekda biasanya yang memimpin itu, memimpin persidangan. Nah, pentingnya MOU ini dalam rangka menyelaraskan itu, menyelaraskan kesepahaman. Yang penting dulu adalah kesepahaman. Karena biasanya, mohon maaf, aparat penegak hukum pidana itu, terutama teman-teman dari kepolisian, jaksa, karena mungkin tidak terlalu concern di bidang administrasi, kalau tidak diadakan MOU ini nanti dia tidak paham. Langsung aja masuk menyeruduk, menyidik. Padahal ini ada pendekatan hukum administrasi. Dalam hal ini menurut saya, doktrin hukum pidananya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu menjadi berbeda. Dari yang semula menjadi ultimum remedium menjadi premium remedium. Artinya apa? Saya membacanya ya. Dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pengembalian kerugian negara itu menjadi priority. Menjadi priority. Penegakan hukum pidananya itu menjadi premium remedium, bukan lagi ultimum remedium. Karena ini tadi Pak, adanya MOU ini, kemudian adanya undang-undang pemeriksaan keuangan negara, ada beberapa undang-undang berkaitan dengan undang-undang keuangan negara, paket undang-undang keuangan negara itu undang-undang pertanggungjawaban keuangan negara, undang-undang keuangan negara dan sebagainya, undang-undang BPKP, kemudian undang-undang nomor 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Maka saya melihat kebijakan dalam hukum pemberantasan korupsi, instrumen pengembalian negara itu menjadi lebih priority. Makanya kalau biasanya Pak ya ada kebijakan, kalau dalam perkara masih lidik, kemudian terjadi pengembalian, belum naik sidik ini, biasanya perkara itu kemudian diadu oleh penyidik atau pemeriksa, karena ada pengembalian. Tapi kalau sudah dalam tahap penyidikan, nggak bisa lagi, harus lanjut. Karena penyidiknya biasa mengatakan, kau kan sudah diberi kesempatan 60 hari itu pada saat dalam ranah administrasi. Bahkan dalam ranah penyelidikan pun masih diberi peluang. Tapi tidak dilakukan. Nah, sifat melawan hukum disitulah baru muncul. Jadi saya melihat seperti itu, Pak. Nah, jadi dalam ilmu politik hukum, MOU ini harus dilihat dalam rangka tadi itu, menciptakan efektivitas dan harmonisasi tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak dalam rangka mencapai kinerja penegakan hukum yang lebih efektif. Bahwa kemudian ada sikap masyarakat yang tidak paham, yang menganggap ini seolah-olah mengulur-ulur atau seolah-olah sengaja, itu hanya persoalan ketidakpahaman. Karena ini kan bicara norma, Pak. Bicara sebuah rule yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi. Nah, kita bicara rule, tidak boleh bicara perasaan. Bukan kita mengabaikan aspirasi masyarakat, tapi masyarakat harus diberi paham, dan dia juga harus paham bahwa beginilah sistem dan mekanisme hukum yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, itu ya Pak Herdian. Terus yang berkenaan tadi dengan siapa? Pak Andito. Pak Andito menunjuk salah satu contoh pasal 284 tentang delik zina. Bagaimana dilihat dari konteks ilmu politik hukum? Nah, begini. Di awal saya sudah katakan bahwa salah satu isu politik hukum itu adalah membangun suatu norma hukum yang berdasar pada nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Itu suatu cita politik hukum dalam negara kita. Bagaimana melahirkan suatu produk hukum, norma-norma hukum, undang-undang yang nilainya itu bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, saya mengamatinya ini pasal 284 memang itu menjadi perdebatan. Saya tidak tahu apakah sudah pernah ada yang menguji norma pasal ini, pasal 284 ini. Ya, Mahkamah Konstitusi ya. Saya belum terlalu paham. Saya tidak update itu. Tetapi pandangan saya begini.
Definisi perzinahan yang diatur dalam pasal 284 ini tidak bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Terutama nilai-nilai yang dibangun di atas pandangan nilai-nilai agama tertentu, seperti Islam. Karena definisi zina di dalam Islam itu tidak memberikan batasan atau pengkategorian. Tidak. Nah, sementara definisi perzinahan di dalam KUHP itu batasannya itu atau ruang lingkupnya ya harus terikat. Salah satunya kan gitu. Ya kan? Salah satunya terikat dengan hubungan suami istri. Salah satu atau kedua-duanya terikat dengan suami istri dengan pihak lain. Jadi kalau dia sama-sama tidak ada terikat, tidak termasuk 284, ya begitulah rumusannya. Nah, ada perbedaan nilai, saudara bisa menguji ini. Artinya apa? Kita juga harus paham betul, ya, paham betul bahwa Wetboek van Strafrecht ini disusun dan ditetapkan oleh siapa? Pasal 284 ini yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht itu disusun dan ditetapkan oleh siapa? Yang nilai-nilai hukumnya ketika ini ditetapkan bersumber dari mana? Nah, tentu kita kembali kepada Prancis, Belanda. Karena nilai-nilai, salah satu nilai-nilai yang dominan dan yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter nilai dalam masyarakat itu adalah agama. Agama. Termasuk dalamnya adalah adat dan sebagainya. Nah, saudara bisa melihat di situ. Nilai agama tertentu mana atau nilai adat yang mana yang mempengaruhi preposisi pemikiran bahwa yang disebut zina itu hanya orang yang bersuami istri atau salah satu atau kedua-duanya. Saudara bisa mempelajari itu. Seandainya mungkin Indonesia ini yang menyusun KUHP 284 tidak seperti itu ya. Kira-kira begitu. Seandainya di Indonesia atau di Arab Saudi tidak begitu. Nah, gitu. Jadi saudara dalam konteks politik hukum juga peka itu melihatnya. Pertanyaan saudara bagus. Karena di dalam perumusan salah satu isu politik hukum yang kita bahas itu isunya adalah isu menggali, merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai nilai-nilai instrumen hukum nasional. Nah, ketika kita bicara tentang nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka nilai hukum yang dominan yang paling terdekat mempengaruhi pembentukan nilai dalam masyarakat itu adalah nilai-nilai agama. Sisanya adalah adat dan sebagainya. Nah, situ ya Pak Andito bisa menangkap itu. Baik, saya kira 3 orang penanya ini sudah mewakili satu lagi Pak. Hal yang perlu kita klarifikasi pada hari ini. Ya, kenapa Pak Moderator? Mohon izin satu lagi pertanyaan Pak. Mau bertanya? Oke Pak Suwayudi, silakan satu kali saja ya sebelum kita tutup. Iya, silakan. Terima kasih Pak. Terkait legal polisi tadi, itu kan politik hukum maknanya sangat luas. Mungkin ada pertanyaan terkait masalah program tanah objek reformasi agraria yang dilakukan oleh Kementerian ATR, BPN, dan perhutanan sosial yang mau disinkronkan. Di beberapa daerah itu ada yang sudah diaplikasikan atau diimplementasikan program toranya atau tanah objek reformasi agraria dan perhutanan sosial. Pada saat proses itu diimplementasikan di beberapa daerah, termasuk dengan pembagian sertifikat itu, menyebabkan isu lingkungan itu semakin meningkat. Misalnya ada hutan lindung yang diambil alih menjadi area perhutanan sosial atau area tanah reformasi agraria. Yang efeknya adalah terjadi bencana. Misalnya terjadi baru-baru ada di Bima, Pak. Di Bima salah satu efek dari kebijakan TORA atau tanah
objek reformasi agraria dan perhutanan sosial karena gunungnya yang diberikan sertifikat hak milik atau hak pengelolaan. Itu yang terjadi. Nah, politik hukum yang terjadi itu artinya kan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan program TORA dan perhutanan sosial itu justru berefek negatif terhadap lingkungan di beberapa daerah di Indonesia dan itu menimbulkan bencana. Yang saya ingin tanyakan terkait itu, Pak, benturan antara program pemerintah dengan efek lingkungan yang terjadi di beberapa daerah yang disalahartikan programnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau dikaitkan dengan isu politik hukum, maka titik temunya ada pada titik pertautannya itu ada pada bagaimana proses penegakan hukumnya. Jadi isu politik hukumnya yang tadi kita diskusikan di awal, politik hukum juga membahas mengenai problematika penegakan hukum. Nah, dalam konteks kasuistis yang saudara uraikan tadi, itu seolah-olah terjadi disharmoni ya. Terjadi disharmoni antara kebijakan dengan terjadinya dampak ya, isu lingkungan. Sebenarnya begini, Pak, Pranata Hukum Lingkungan Hidup itu sudah mengatur secara formal ya, dari aspek hukumnya dulu ya, materi atau substansinya. Sudah mengatur begitu baik menurut saya. Di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sekira-kira dinilai akan memberi dampak terhadap lingkungan hidup, itu dipersyaratkan beberapa dokumen-dokumen lingkungan hidup ya. Saya sedikit paham ini, saya dulu pernah di Walhi. Nah, beberapa dokumen-dokumen lingkungan hidup itu ya seperti dokumen UKL, UPL, AMDAL dan segala macam. Belum lagi ya dokumen-dokumen lingkungan yang berkaitan itu. Nah, kalau dilihat sebenarnya cuma dalam terkadang ini yang menjadi persoalan. Undang-undang sudah mensyaratkan itu, tapi kadang-kadang ini penyusunan dokumennya ini tahu kualitasnya atau ada main-main itu. Saya suatu korporasi besar ingin melakukan suatu pekerjaan yang sekira-kira berdampak ya. Taruhlah dia ingin melakukan suatu pekerjaan eksplorasi. Tentu kajian lingkungannya harus serius. Tapi secara dokumen clear, tidak ada dampak. Sedapat mungkin juga perusahaan-perusahaan ini diberikan instrumen-instrumen dalam rangka litigasi atau mitigasi risiko dampak lingkungan hidup. Tetapi ketika ada praktek dalam kegiatan itu ternyata ada impact terhadap pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup, nah itulah di situ. Nah, tentu nanti dilihat ya, kalau ini dianggap sebagai suatu, akhirnya dianggap sebagai suatu kejahatan lingkungan dalam hal mencemari atau merusak lingkungan, nah, nanti akan diperiksa secara menyeluruh. Ini yang salah dokumen lingkungannya atau dari sisi pekerjanya yang keluar dari dokumen itu. Karena bisa saja juga dokumennya clear, materinya bagus, tetapi di lapangan ini terjadi perluasan. Istilahnya orang sini ini cek itu artinya dikasih sedepa minta 2 depa. Akhirnya memberikan dampak karena apa yang direkomendasikan oleh negara tidak dilaksanakan secara baik di lapangan. Apa yang isu lingkungan hidupnya di situ? Isu politik hukumnya ya, isu politik hukum berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan hidup.
Isu strategisnya berkaitan dengan isu politik hukumnya adalah bagaimana melahirkan suatu produk hukum yang berarah kepada mitigasi risiko lingkungan hidup. Apakah penyusunan secara dokumen UKL, UPL, AMDAL maupun dokumen lingkungan hidup lainnya itu sudah dianggap cukup untuk memberikan kepastian terhadap tidak terjadinya dampak lingkungan hidup? Ataukah perlu disusun suatu kebijakan baru yang berkenaan dengan hal tersebut? Jadi perlu ada inovasi-inovasi baru yang harus ditetapkan atau dikuatkan dengan suatu regulasi dalam rangka mitigasi risiko lingkungan hidup. Nah, itu dari sisi isu politik hukumnya, saudara bisa masuk dalam hal itu. Secara sederhananya adalah, apakah instrumen hukum lingkungan hidup yang ada saat ini, instrumen hukum administrasi ya, instrumen hukum administrasi, karena kalau dokumen itu kan administrasi lingkungan, dokumen lingkungan hidup itu administrasi lingkungan, itu dirasa sudah cukup. Karena saudara juga paham bahwa di dalam hukum lingkungan hidup itu, di dalam instrumen hukum administrasi, kalau saya tidak salah ingat, itu juga mengenal the polluter pays principle. Apa artinya the polluter pays principle? Itu adalah prinsip pencemar wajib membayar. Jadi kalau ada suatu kegiatan eksplorasi yang sekira berdampak terhadap lingkungan, maka perusahaan itu wajib membayar kepada negara upaya remedi atau pemulihan lingkungan. Dan itu wajib. Tidak terinclude dengan CSR-nya ya, beda. Kalau corporate social responsibility-nya itu berbeda dengan instrumen the polluter pays principle. The polluter pays principle itu instrumen hukum administrasi. Jadi prinsip pencemar wajib membayar dalam rangka pemulihan lingkungan hidup. Nah, inilah. Apakah itu yang perlu dikonkretkan? Karena dulu kajian tesis saya ketika mengambil magister hukum juga berkenaan dengan lingkungan hidup. Saya juga mempertanyakan itu ya. Saya tidak tahu sekarang perkembangan hukum administrasi lingkungan hidup yang baru. Apakah bagaimana mengkonkretisasi prinsip the polluter pays principle ini dalam rangka memitigasi risiko lingkungan hidup? Itu saya belum elaborasi terlalu jauh, saudara Iswahyudi. Kira-kira itu Pak Iswahyudi yang saya bisa memberikan tanggapan terhadap pertanyaan saudara. Terima kasih, baik, Pak. Ibu saudara sekalian yang saya hormati, tolong nanti saudara kelasnya, saudara ketua kelasnya Pak Iswahyudi, ya Pak, mendata siapa-siapa mahasiswa yang hadir pada kuliah kita hari ini. Ini juga saya sudah record ini, saya sudah ambil recordnya. Namanya ya. Kemudian dikirim ke WA saya ya Pak Iswahyudi. siap Pak, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian untuk perkenannya menghadiri kuliah kita hari ini. Semoga kita sehat selalu sehingga kita bisa bertemu pada pertemuan kuliah berikutnya.